Kenapa? Apakah aku tidak boleh lapar? Bab 241. Langkah kaki Yos terhenti sejenak. Tatapannya terlihat serius, seperti tidak ada apapun yang terjadi, dan dengan tenang berjalan keluar. Sepasang tangan kecil yang lembut itu dengan hati-hati memeluk lehernya. Yos bisa merasakan kegugupan Derik. Bagaikan melakukan gerakan ini padanya sangatlah sulit. Terhadap Yos, ini juga adalah hal baru. Hatinya juga ikut meluluh. Dia tidak membenci perasaan ini, bahkan menyukainya. Setelah Perlina melihat Yos menggendong Derik keluar, dia yang bersandar di mobil hampir terjatuh. Dasar, barusan 3 jam hubungan mereka berdua sudah menjadi begitu dekat. Kalau membiarkan ayah dan anak ini seharian, apakah akan semakin berlebihan? Dan Yos, si pria dingin ini, sejak kapan bisa menunjukkan tatapan yang begitu lembut? Perbedaan ini benar-benar membuat orang tidak terbiasa. Jantungnya tidak bisa menerima. Perlina buru-buru menghampiri mereka, sama sekali tidak melihat Yos dan langsung menyodorkan tangan padanya. Derik, kenapa kamu keluar sendiri? Cepat pulang denganku. Derik dengan tidak tega keluar dari pelukan Yos, menggigit bibir dan dengan suara imut berkata, Paman Yos, selamat tinggal. Yos termenung sejenak, akhirnya menyodorkan tangan dan mengelus kepala Derik. Wajah Derik memerah, sedikit malu dan tidak berani melihat Yos. Menyodorkan tangan pada Perlina. Bibi, ayo kita pulang. Oh, Perlina pun tersadar dari rasa terkejut ini. Kenapa merasa seperti ayah dan anak ini sudah saling mengenal, begitu tidak tega untuk berpisah. Yos melihat Perlina menggendong Derik dan bersiap-siap untuk membalikan badan, tiba-tiba memanggilnya. Perlina, tunggu sebentar. Ada apa, Yos? Apakah ada masalah lain? Perlina membalikan badan dengan kesal melihatnya. Dulu dia masih merasa Yos adalah orang yang baik. Sekarang dia malah terlihat sangat brengsek. Yos mengerutkan dahi. Tatapan benci di mata Perlina terlalu jelas. Yos tidak ingin mengetahuinya, juga tidak mungkin. Tapi yang ingin dia katakan sekarang bukan masalah ini. Apakah kamu tahu orang tuanya sudah bercerai? Iya, kenapa? Apakah ada hubungannya denganmu? Perlina menjawab dengan kesal. Bercerai atau tidak, apakah ada bedanya? Yos juga sudah bersama dengan wanita lain. Apakah kamu memiliki nomor telepon pria itu? Atau namanya? Yos jarang-jarang ingin ikut campur dengan masalah orang lain. Dia memberitahukan pada dirinya sendiri. Ini hanya karena dia merasa kehidupan anak kecil ini di masa depan terlalu sulit. Perlina dengan penuh makna berkata, Aku rasa tidak perlu merepotkan pengacara Yos. Pria brengsek itu sudah tidak ada hubungan dengan ibunya. Lebih baik kedepannya saling tidak berhubungan lagi. Tatapan Perlina yang mengerikan itu membuat Yos merasa pria yang dia katakan itu adalah dirinya sendiri. Memikirkan Perlina mungkin merasa kesal karena masalah Darlin. Wajahnya juga menjadi dingin. Perlina, perhatikan cara bicaramu. Cara bicaraku memang seperti ini. Kalau pengacara Yos tidak suka, kamu tidak perlu mendengarnya. Selamat tinggal. Perlina bukannya tidak takut dengan Yos, namun tetap tidak boleh kalah dengannya. Setelah selesai mengatakannya, dia pun menggendong Derik dan berjalan cepat menuju mobilnya. Yos menatap mobil sport di depannya dengan kecepatan tinggi, menghilang dari hadapannya. Di dalam mobil, Perlina sangat tidak senang.
tidak lupa mengajarinya. Sayangku, kamu benar-benar mengagetkanku. Kalau kamu masih tidak kembali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi ibumu lagi. Tante, maaf, aku tahu aku salah. Dia yang tidak mengatur waktu dengan baik sudah membuat tantenya khawatir. Perlina yang awalnya marah mendengar jawaban Derek yang lembut, ekspresi di wajahnya juga ikut melembut, lalu berkata, "Bukan tante ingin memarahimu, tapi ibumu benar-benar sangat mencintaimu. Dia hanya memiliki dirimu. Derek, apakah kamu mengerti itu?" Derek menganggukkan kepala dengan kuat. Memikirkan tatapan sedih ibunya, dia pun menyalahkan dirinya sendiri. Kalau ibunya tahu dia diam-diam pergi menemui ayahnya, pasti ibunya akan sangat kecewa. "Baiklah, kamu jangan asal berpikir. Nanti ikuti ucapanku saja." Perlina dengan tidak tega mengelus rambutnya. Anak kecil harus seperti anak kecil. Kenapa menunjukkan wajah cemberut? Seperti anak tua saja, tidak imut lagi. "Aku tahu, Tante." Derek melepaskan rambut palsunya dan memasukkannya ke dalam tas. Perlina membuka mulut dan tidak tahu bagaimana membujuknya. Semua ucapannya berubah menjadi desahan. Bagaimanapun, semuanya ini adalah salah Yos si bajingan itu. Kalau tidak, Darlin dan Derek juga tidak perlu begitu menderita. Di dalam mobil, Darlin juga sudah menelpon. Perlina menjawabnya dan menutup telepon. Setelah pulang, mereka juga mencari toko make up untuk membersihkan make up di wajah Derek. Lalu pergi ke tempat yang sudah dikirimkan Hendrik. Mobil berjalan selama setengah jam baru tiba di tempat tinggal Hendrik. Setelah sampai, Perlina barusan menyadari kalau letak rumah Hendrik adalah tempat yang begitu bagus di kota Leidong. Hendrik ini benar-benar kaya. Keamanan tentu saja sangat baik. Orang yang tinggal di sini juga sangat kaya. Untung saja Hendrik sudah mengabari satpam. Saat masuk, dia hanya perlu mengatakan nama saja. Darlin dari tadi sudah menunggu di depan rumah. Di sampingnya tentu ada Hendrik. Mereka berdua berdiri bersama, terlihat seperti orang tua yang sedang menunggu putranya pulang. Kalau Darlin benar-benar menerima Hendrik, sepertinya juga sangat baik. "Derek, kalian kemana saja? Kenapa sampai sekarang baru pulang?" Darlin mengira mereka berdua sudah kesasar. Untung saja Perlina mengangkat teleponnya. "Ibu, kami pergi melihat buku di kota perpustakaan sampai lupa waktu." Derek mengatakan sesuai dengan karangan Perlina, dengan patuh membiarkan Darlin menggandengnya. Darlin dengan tatapan bertanya melihat Perlina, sangat curiga. Apakah mereka berdua benar-benar pergi melihat buku? Sesuai dengan sifat temannya itu, mereka seharusnya tidak mungkin pergi melihat buku. "Darlin, tatapan apaan ini? Bagaimanapun, aku adalah orang yang berpendidikan. Apakah aku tidak boleh membaca buku?" Perlina merasa dirinya dipermalukan. Apakah dia terlihat seperti orang yang tidak memiliki kepribadian yang berisi? Di dalam tatapan Darlin yang mengejek, Perlina benar-benar gagal. Melambaikan tangan mengaku kalah. Baiklah. Aku memang tidak begitu suka membaca buku. Tapi kami benar-benar pergi ke perpustakaan." Sambil berkata, dia pun mengeluarkan beberapa buku yang dia beli secara tiba-tiba. Saat ini, Darlin barusan dengan terpaksa mempercayainya. Tiba-tiba mencium sebuah aroma. Walaupun sangat tipis, tapi aroma itu tetap sangat jelas. Dia langsung tahu itu apa. "Kalian pergi makan KFC ya?"
Perlina barusan ingin mengatakan tidak. Derek duluan mengangkat sebuah plastik keluar dengan jujur berkata, "Iya, tante makan tidak habis dan bawa pulang." Anak ini, Perlina melihat tatapan curiga Darlin, lalu menganggukkan kepala. Dia pun memikul kesalahan ini. "Iya, aku lapar, jadi beli sedikit untuk memakannya." "Kenapa? Memangnya tidak boleh ya?"